Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Santoso. Saya Widya Iswara di Kementerian Keuangan. Kali ini kita akan membahas masalah pelaporan SPT PPh orang pribadi yang menggunakan formulir 1770. Nah, materi yang akan dibahas di sini ada 3 ya. Pertama, kita kembali ke pengertian dulu ya. Jadi apa itu formulir 1770 dan siapa yang berhak memakainya. Kemudian saya akan membahas lampiran formulir 1770. Jadi sini dimulai dari lampiran dulu ya. Nanti saya jelaskan juga ngisinya dari belakang. Jadi untuk SPT PPh 1770 atau umumnya orang pribadi ya, itu diisi dari lampiran dulu dari belakang misalnya ya, baru ke depan. Jadi saya bahas dulu tentang lampirannya, baru kemudian kita masuk ke formulir induknya ya. Induk ini merupakan rekap dari lampiran, kemudian di situ ada perhitungan berapa pajak terutangnya. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian formulir 1770. Nah, formulir ini digunakan oleh orang pribadi untuk melaporkan pajak penghasilannya, yang mana yang boleh menggunakan ini adalah orang pribadi yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini intinya ini ya. Jadi ada usaha kerja, ada pekerjaan bebas, bukan pegawai lah gitu ya. Jadi usahanya apakah jasa, industri, perdagangan. Pekerjaan bebas ini misalnya dari profesi ya, seperti dokter gitu ya. Kemudian dia itu untuk menghitung penghasilan itunya memakai pembukuan atau pakai norma penghitungan penghasilan itu ya, pakai mana aja nggak masalah, yang penting dari ada usahanya ya. Berikutnya ada penghasilan lain ya, baik dari pemberi kerja, bersifat final maupun lainnya ya. Jadi kalau ada penghasilan lain juga bisa dipakai formulir ini, jadi cukup satu aja ya. Nah, formulir 1770 ini terdiri dari 1 lembar formulir induk ya, dia 1 lembar, kemudian 2 lembar lampiran 1, nanti kita lihat mana aja ya, ada 2 lembar, kemudian 1 lembar lampiran 2, 1 lembar lampiran 3, dan 1 lembar lampiran 4. Nah, nanti kita lihat bentuknya, kemudian bagaimana isinya, dan kemungkinan apa yang bisa ada di sana. Nah, kemudian ada namanya dokumen pendukung ya. Jadi kalau selain formulir 1770 ada formulir pendukung. Nah, siapa yang bisa harus melampirkan dokumen pendukung ini? Pertama kita lihat apa dokumen pendukungnya, yaitu adalah ada lembar penghitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak kawin ya, dengan status perpajakan suami istri pisah harta, atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi kalau ada suami istri ya, kemudian si istri ingin sendiri pajaknya, harus dilampirkan lampiran ini perhitungannya. Atau ada perjanjian pisah harta, itu kan hartanya beda, pajaknya beda, penghasilan dibedakan, tidak campur, nah, maka ada lampiran pendukung ini. Berikutnya apa lagi? Yaitu adalah daftar jumlah penghasilan pembayaran pasal 25. Jadi ini ada namanya WP, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ya. Ini adalah orang pribadi yang usahanya ada gerai istilahnya ya, dari beberapa tempat atau tempat yang berbeda antara domisili sama lokasi usaha atau punya beberapa cabang. Nah, ini dijelaskan, dibikin lampirannya berapa PPh pasal 25 di masing-masing tempat usaha itu. Kemudian ini bagi wajib pajak yang pembayaran PPh final ya, berdasarkan PP 46 tahun 2013, sekarang PP 23 tahun 2018. Nah, ini juga harus dilampirkan berapa peredaran brutonya dan pembayaran finalnya dari masing-masing usaha. Ini disebut juga dengan PPh UMKM ya, UMKM ya. Kalau di masyarakat sebutkan PPh UMKM. Nah, ini kalau usahanya seperti ini, maka dia harus melampirkan dokumen pendukungnya. Oke, kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu lampiran formulir 1770. Nah, apa aja formulirnya? Ya, kita bahas nanti bagaimana ngisinya, apa diisi gitu ya. Nah, kita mulai dari lampiran keempat. Jadi tadi ada lampiran 4. Nah, kita mulai dari yang 4. Jadi dari belakang gitu ya. Nah, di sini di lampiran 4 ini isinya apa? Itu harta pada akhir tahun ya. Ini
di sini dicantumkan nanti berapa harta wajib pajak pada akhir tahun, kemudian kewajiban atau utangnya pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini isi lampiran 4. Nah, coba lihat ini ya, ini ada tahunnya, ya diisi bulan tahun. Kalau misalnya dia dari 1 Januari sampai 31 Desember, berarti ini bulannya 01 tahun misalnya 2018 itu 18 gitu ya, dengan 1208. Nah, ini dicontreng nih, apakah pakai pembukuan atau pakai norma. Nah, kemudian di sini NPWP-nya ya dicatat, kemudian nama wajib pajaknya. Nah, di sini bagian harta ya. Nah, bagian harta pada akhir tahun, di sini dibikinlah rincian hartanya apa aja, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan. Keterangan misalnya atas nama istri misalnya gitu kan, misalnya rumah atas nama istri, mobil atas nama anak misalnya gitu ya, atau plat nomornya bisa, silakan nanti diisi keterangan apa yang mau disampaikan kepada DJP di SPT ini. Nah, ini dibikin sampai 10. Nah, bagaimana kalau hartanya banyak, lebih dari 10 kan? Berarti ini tinggal di copy saja ya, copy, nanti tinggal di apa namanya, ditambahkan lagi. Oke ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya, bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, ini juga diisi ya, di sini diisi nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah. Nah, ini saldo per akhir tahun ya. Kalau misalnya tahun lalu saldo 100, sekarang tinggal 50, maka dibikinlah jumlahnya 50 ya, jadi saldo per akhir tahun. Kemudian ini juga tadi ya, kalau misalnya utangnya banyak ya, lebih dari 10, tinggal copy aja nih ya, copy, ditambahkan aja. Kemudian adalah daftar susunan anggota keluarga ya, sini anggota keluarga, misalnya si wajib pajak Tuan A, maka Tuan A nggak usah lagi di sini, tapi istrinya, Nyonya B misalnya, anaknya, anak X, anak Y misalnya gitu ya, tanggal lahir, hubungan keluarga, pekerjaan. Nah, ini diisi. Nah, gimana Pak kalau anggota keluarganya banyak? Ya tinggal copy aja ini ya, tinggal diteruskan aja nanti. Nah, ini lampiran 4. Nah, sekarang kita masuk ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini isinya apa? Ini adalah penghasilan dikenakan pajak final dan atau bersifat final ya. Kemudian tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan juga penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi ya, kalau misalnya ada tidak gabung laporannya antara suami dan istri. Nah, di sini sama tadi ya, disebut di sisi tahunnya misalnya 2018, bulannya sama tadi ya, 3118. Nah, norma di sini nama NPWP. Nah, di sini baru di yang finalnya apa aja. Nah, di sini disebutkan nih, misalnya bunga deposito, tabungan, diskonto, ini berapa, dasar pengenaannya berapa, biaya utang, diisi ya. Nah, ini dari data yang ada tinggal dimasukin aja ya. Penjualan saham di bursa, hadiah undian, sangon, honor. Nah, ini kalau honor beban APBN, APBD ini biasanya ngisi hanya yang PNS. Nah, kalau bukan PNS nggak ada ini ya, hanya PNS saja. Kemudian pengalihan tanah bangunan ya, ini kalau dia jual tanah bangunan. Ini kalau bangun guna serah, sewa tanah bangunan, usaha jasa konstruksi ya. Ini kalau usahanya konstruksi ada ya, masukkan sini. Kemudian penyalir agen produk BUMN, BBM ya. Ini kalau dia SPBU ya. Ini bunga transaksi derivatif tidak ada ya, dulu ada, makanya dia hapus, ini tidak ada lagi. Dividen, ini kalau untuk orang pribadi final. Nah, ini penghasilan isi dari satu pemberi kerja. Ini kalau istrinya pegawai, tidak ada penghasilan lain dan digabung dengan suami. Kalau misalnya dibedakan, nggak di sini isinya, nanti yang di bawah ya. Dan lainnya kalau ada. Nah, diisi lah ini ya, ini tinggal diisi aja. Ini bagian A di lampiran 3. Kemudian di bagian B ya, lampiran 3-nya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini ada bantuan sumbangan hibah. Nah, bantuan sumbangan hibah yang bukan objek pajak masuk sini, tapi kalau yang objek pajak enggak, nanti masuk ke depan ya. Nah, ini contohnya adalah hibah dari anak ke ayah atau dari ayah ke anak. Nah, ya, ke sini. Kemudian warisan. Nah, ini warisan di dalam peraturan perpajakan tidak dijelaskan warisan apa yang objek pajak, yang bukan objek pajak. Semua, soalnya yang jelas semua warisan objek pajak, apakah dia dari warisan menurut hitungan warisan beragama Islam atau
hitungan menurut adat, penting warisan lah. Jadi itu bukan objek pajak, jumlahnya berapa. Kemudian juga bagian laba ya dari anggota perseroan komunitas yang tidak atas saham ya, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi. Nah, ini masuk berapa penghasilannya. Nah, klaim asuransi juga ini ya, ini hanya 5 saja, kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan guna beasiswa. Ini bukan objek pajak. Kemudian beasiswa ya, kalau terima beasiswa juga bukan objek pajak, dan penghasilan lain. Nah, ini yang tidak objek pajak akan dimasukkan kemarin, diisi, dijumlahkan. Kemudian berikutnya yang ketiga C adalah penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah ini ya, jadi kalau misalnya tadi pisah harta antara suami dan istri, nah kalau ini NTBPC suami, maka ini penghasilan itu istri. Nah, tapi kalau nanti ini SPT-nya, formulirnya untuk si istri, ini penghasilan itu suami. Nah gitu ya, jadi tinggal diganti aja nanti ini. Ini kebetulan lapor si suami, maka ini adalah penghasilan itu istri. Nanti hitung-hitungannya di dokumen pendukung. Nah ini cuma netonya aja sebutkan. Ya, nanti dilampir dengan dokumen pendukung berapa sih brutonya ya, pajaknya berapa, netonya berapa, nanti ada hitung-hitungannya. Di sini hanya dilampirkan netonya saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk berikutnya ke depan, yaitu formulir 2. Lampiran 2, lampiran 2 ya. Ini isinya apa? Ini daftar pemotong pemungutan PPh oleh pihak lain. Kemudian PPh yang dibayar potong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Ya, ini sama tadi ya. Jadi tahun, norma pembukuan, PPh. Nah, ini ya, di lampiran 2 ini nomor 1 sampai 15 nih. Ini saya potong aja nih ya, 15. Nah, ini sebutkanlah nama pemungutnya, pemotongnya siapa, NPWP ya, dari bukti potongnya ya, kemudian diisi berapa, itu dijumlahkan. Kalau banyak bukti potongnya ya tinggal di copy aja ini ya, isi. Nah, nanti ini jumlah ini bisa dipindahkan ke depan nanti, ke induk nanti ya, nanti sebagai kredit pajak ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke lampiran 1. Nah, ini lampiran 1 ini khusus siapa yang isi? Ini adalah bagi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu untuk menghitung PPh terhutangnya. Penghitung penghasilan itunya pakai norma ya, pakai norma. Jadi ada pakai pembukuan, ada pakai norma, ini pakai norma nih. Ya, kalau misalnya pakai pembukuan, anggap pakai ini nanti yang halaman 1, ini halaman 2 nih ya. Satunya. Kemudian penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini kalau sana dia ada pekerjaan. Ya, misalnya sebagai dosen misalnya gitu dipotong. Dan penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, nah ini yang ini sama tadi ya. Jadi ini tahun pajak, ini diisi semua sama. Nah, kemudian bagian B ya, bagian B. Penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini jadi ini khusus yang pekerjaan bebas. Saya pakai norma ya. Kalau nggak pakai norma kosongin. Jadi pakai pembukuan di halaman 1-nya. Ya, misalnya dari dagang, berapa perbedaan usahanya? 100, normanya berapa? 30, berarti 130 kali 30% berapa? 30, habis 30. Jasa ya, kalau saya nggak salah itu dokter tuh 51%. Karena pekerjaan bebas ya, dokter dia dapat praktek setahun misalnya 1 miliar. Dokter itu normanya 51%. Ya, maaf. Normanya 31% ya, dokter 1 miliar. Ini 51%, nanti sini penghasilannya adalah 510 juta ya, isi kalau satu ada 2 ya, isi 2 ya, tergantung data yang ada, itu jumlahnya di sini. Jadi jumlahnya bisa bawa ke depan nanti ya, ke induk. Oke, kita lanjutnya ke bagian C. Nah, di bagian C ini adalah penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini kalau dia jadi pegawai ya, kayak pegawai tetap ya maupun tidak tetap, yang jelas dia ada penghasilan dari pemberi kerja dan dipotong pajaknya. Nah, di sini sebutkan nih namanya, misalnya dia sebagai dosen di Universitas X. Nah, nama pemberi kerja adalah Universitas X. Nah, BP-nya berapa, penghasilan yang brutonya berapa ya, kemudian pengurangan penghasilan brutonya berapa, ini dia aja di bukti potongnya. Kalau ada formulir 1721 A1 dari A1 ya, kemudian penghasilan netonya berapa, ini tinggal ambil aja dari bukti potong, itu dijumlahkan ya. Kalau ada lebih dari 1 masukin ini ya. Oke, nah kemudian penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, ini
dari bunga yang objek pajak, ada royalti, sewa. Nah, sewa ini bukan tanah bangunan ya, sewa tanah bangunan maksudnya. Penghargaan dan hadiah yang objek pajak, keuntungan penjual pengalihan harta ya selain tanah bangunan, dan penghasilan lainnya kalau ada. Nah, masukkan di sini juga. Nanti dibawa ke depan ya. Nah, ini bisa untuk yang punya pembukuan, pakai pembukuan maupun tidak pembukuan. Ya, yang penting ada penghasilan, kita masukkan kembali. Oke. Nah, kita masuk ke depan. Nah, ini untuk yang wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Ya, ini khusus untuk pembukuan. Ya, nah, ini tadi ya, tahun pajak, ya, NPWP, nama wajib pajak. Nah, di sini ada informasi kalau dia pakai di audit, ya, dicontreng nih, di audit, apa opininya kalau dia di audit. Terus nama akuntan publiknya kalau di audit, ya, nama NPWP akuntan publik, nama kantor akuntan publik, NPWP kantor akuntan publik. Nah, kalau pakai konsultan pajak juga, ya, nah, nama konsultan pajaknya apa, siapa, ya, NPWP nama. Kalau tidak ada kosongin aja, ya, ini kalau ada aja. Oke. Nah, ini cara menghitung penghasilan itu dengan pembukuan. Pertama adalah dicatat bagaimana dia menghitung penghasilan itu secara komersil. Nah, ini berdasarkan laporan keuangan komersil. Jadi pada usahanya berapa, harga pokok penjualan ya, kalau dia dagang, kalau dia jasa tidak ada harga pokok ya. So, ini kalau misalnya jual barang ya, atau produksi barang, laba bruto biaya usaha, nanti dapatlah penghasilan itu menurut komersil. Nah, kemudian ada penyesuaian fiskal positif, ada penyesuaian fiskal negatif. Kalau fiskal positif ini dia sudah dirinci nih Pak Aja. Ya, yang jelas kalau peraturan perpajakan, penyesuaian fiskal positif itu kalau mengakibatkan labanya bertambah. Nah, ya, misalnya ada biaya sanksi administrasi perpajakan, misalnya dalam contoh ini ya. Nah, menurut komersil ini jadi beban, ya, karena itu adalah pengeluaran dan ini mengurangi penghasilan. Nah, kalau menurut pajak ini nggak boleh sebagai beban, makanya dikoreksi, dihapus, makanya kan bertambah penghasilan. Kenapa? Karena bebannya berkurang. Nah, ini ya positif. Jadi ini berdasarkan peraturan perpajakan. Kalau penyesuaian fiskal negatif ini mengakibatkan laba menurut pajak menjadi lebih kecil. Ya, misalnya ada objek pajak yang final. Nah, kalau final kan nggak dihitung, ya, udah ada perhitungan sendiri ya. Misalnya dia dapat penghasilan bunga deposito 100 misalnya, menurut komersil, menurut pajak dikoreksi. Nah, diperkecilkan laba karena pajaknya, maka dikoreksi fiskal negatif. Ya, jadi menurut komersil ditambah penyesuaian fiskal positif dikurangi penyesuaian fiskal negatif. Nah, dapatlah nih laba kena pajak. Ya. Nah, ini kita bawa ke induk, ya. Oke, induknya nanti di pembahasan ketiga, ya, formulir 1770 induk. Oke, kita coba sekarang bagaimana mengisi induknya. Nah, ini SPT induknya, ya. Jadi ini isinya adalah total penghasilan dari usaha ataupun yang bebas ya. Kalau tadi usaha bebas, kemudian penghasilan dari satu atau lebih memberi kerja, penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final dan atau dalam negeri lainnya, ya. Nah, ini nanti kita masukkan. Nah, ini ada tahun pajak biasa ya. Ini nama PP ya, jenis pekerjaan. Nah, ini ada informasinya. Di status kewajiban perpajakan suami istri sebutkan sini kakak, kepala keluarga, berarti ini digabung. HB hidup berpisah. Ya, ini kalau misalnya udah tidak sampai hidup berpisah ya, udah cerai lah ya. Ini PH pisah harta. Ini adalah perpajakan sendiri ya, menghitung teksnya pajaknya sendiri. Ini PP istri, kalau ini SPT suami, ini NPWP istri, kalau ini NPWP suami, ini NPWP istri, gitu ya. Oke, nah ini diisi di mana nih? Nomor 1, penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau yang bebas. Nah, ini kita ambil dari kolom berapa nih? Dari halaman 1 jumlah A atau halaman 2 jumlah B ya tadi ya. Kalau jumlah 1 ini kan yang dari pembukuan ya, yang B ini karena pajak bebas, masukkan kemari. Kemudian ini dari pekerjaan ya, penghasilan itu dengan pekerjaan, masukkan sini, jumlahkan. Penghasilan itu lainnya ya, yang dari bunga, royalti. Nah, penghasilan itu luar negeri kalau ada, ini kalau ada hitungan tersendiri nanti ya.
buat hitungannya. Nah, ini lampirkan, kalau nggak ada kosongin aja. Nah, jumlah penghasilan itu. Kemudian zakat sumbangan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib. Ya, kalau bayar zakat, nah sebagai pengurang nanti. Ya, jadi penghasilan itu totalnya dikurangi zakat, atau penghasilan itu setelah zakat. Ya, di zakat di sini boleh. Tapi zakat yang boleh sebagai pengurang adalah zakat yang dibayarkan kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah, ada NPWP-nya, gitu ya. Tapi kalau bayar zakat kepada tetangga itu tidak bisa sebagai pengurang di sini, gitu ya. Nah, kemudian ada kompensasi kerugian. Ya, kompensasi kerugian ini mengurangi laba sekarang. Ya, jadi tahun lalu udah rugi nih, maka bisa dikurangin dengan kompensasi. Ya, terus kompensasi dikurangi dapatlah penghasilan setelah kompensasi. Nah, kemudian ada penghasilan tidak kena pajak atau namanya PTKP. Ya, ini ya. Ini tergantung statusnya. Ya, apakah TK 0, tidak kawin dengan 0, tidak ada tanggungan, ya, ini ada hitung-hitungannya, masukkan kemari. Nah, kemudian dapatlah penghasilan kena pajak. Nah, dari sini baru nanti dikali tarif pajak pasal 17. Ya, hitunglah pajaknya berapa. Oke. Nah, di sini misalnya ada dapatlah kita angka pajaknya berapa. Kemudian ada pengembalian PPh pasal 24 telah dikreditkan. Nah, ini kalau dia sudah mengkreditkan pajak ini dibayar di luar negeri di Indonesia, misalnya di tahun lalu 2019 dari 2017 ada kredit pajak di luar negeri, ya kan, bayar luar negeri dikreditkan di Indonesia. Oke, deal, nggak masalah ya, boleh. Nah, kemudian tahun 2018 ini ternyata yang dibayar di luar negeri itu dikembalikan oleh otoritas pajak di sana, dikatakan bahwa mungkin lebih bayar, gitu ya. Nah, maka lebih bayarnya itu langsung menjadi pajak yang harus dibayarkan Indonesia. Ya, jadi bukan penghasilan langsung menjadi pajak dia, gitu ya, harus dibayar Indonesia. Kenapa? Karena dia telah dikreditkan di tahun lalu, harus dibayar lagi di Indonesia. Kemudian jumlah PP terutang jumlahkan lah ya, pasal 17 sama pengembalian pasal 24. Kemudian dikurangi yang dipotong di penggunaan ini yang tadi di kolom di formulir 2 yang ada 15 tadi itu kan, itu di mana potong masukkan sini sebagai kredit pajak. Ini yang terutang dikurangi kredit pajak, baru ini kurang bayar. Nah, ya kan, harus selesai bukan bayar, yang harus dibayar sendiri. Ya, ini yang diutang terutang, ini dibayar dengan dipotong pihak lain, ini harus dibayar sendiri. Gitu ya. Ya, dibayar sendiri ini nanti ini apakah sudah dibayar sebelum dengan pasal 25 atau belum? Nah, kalau sudah dibayar dengan pasal 25, maka dikurangi dapatlah kurang bayarnya berapa yang harus dibayar sebelum SPT ini masuk. Nah, ini yang nomor 19 nih ya. Nah, ini nanti yang akan dibayar sebelum SPT masuk. Nah, kalau ini jadi hasilnya negatif, berarti lebih bayar. Kalau hasilnya 0, berarti nihil. Kalau positif, berarti kurang bayar. Nah, ini harus dibayar sebelum SPT masuk. Ya, kapan lunasnya dibayar di sini? Ya. Tuh. Jadi, semoga harus dibayar dulu ya. Masalah tanggal, kalau orang pribadi itu 31 Maret, terakhir di tanggal 25 ya. 5 Maret, jadi harus dibayar. Ya, jadi ini ada di sini di induk ini sebutkanlah berapa PPh terutang, berapa yang dipotong oleh pihak lain, berapa yang dibayar sendiri selama tahun pajak, dan berapa yang akan dibayar sebelum SPT masuk, dan kemungkinan apakah lebih bayar atau kurang bayar atau nihil. Ya, kemudian di sini ada kode usaha, jadi ya ada pasal 25 yang bayar berikutnya, yang bayar cicilan tiap bulan. Nah, hitungannya bagaimana? Dicontohkan di sini kan, apakah bagi 12 atau hitung sendiri atau ada hitung sendiri yang harus dilampirkan. Oke, nah ini lampiran nih ya, dicontohin mana yang ada, apakah neraca, laba rugi, ini segala contohnya. Nah, jangan lupa ini adalah ada tanda tangan nih, di tanda tangan ya, ditanda tanganin. Kalau nggak tanda tangan ini dianggap tidak sah, ya. Nah, ini kalau pakai kuasa ya pakai kuasa, terus ini cantum lagi, ya. Ini dibikin ini dengan melihat pernyataan ini bahwa apa yang diberikan ini adalah benar, ya. Nah, selesailah sudah formulir 1770 isinya, ya. Oke, saya rasa itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum paham diulangi lagi ya, lihat lagi ya, mudah-mudahan paham dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.